DCM, DCC. Ya ini DCC baru gua kasih tahu ke publik lagi ya. Ini materi private. Sebenarnya sih ya, nggak private amat sih, semua gua bagiin. Di sini udah ada ya, DNT, DCM, DCC. Ya DNT itu adalah reversal. Habis itu adalah continue. Udah ada yang paham belum? Maksud dari combination ini kayak gimana gitu? Harusnya sih ngelihat gambar juga udah paham ya. Belum paham? Ya. Nanti kita sekalian lihat aja lah di sini. Nah, di sini kita karena gua itu punya 3 setup pribadi gua yang selalu gua pakai. Entah dari salah satu ini gua pasti trade salah satunya gitu. Nah, sebelum kalian trade ya, kalian tuh sebenarnya harus tahu asumsinya. Gue bilang kan, cari asumsinya, ya berasumsi lah. Candle yang kalian trade ini akan ngelakuin apa? DNT, DCM atau DCC. Nah, tapi jangan lupa ya ada kata belakangnya. Contoh. Jadi ini adalah protokol yang selalu gue bilang ke anak private ya. Ketika kalian trade selalu lah pilih salah satu. Entah itu DNT bullish ya, DNT bearish. Habis itu ada DCM bullish. Habis itu ada DCM bearish. Habis itu ada DCC bullish. Oh ya, gue pengen ngasih tahu ya ke kalian ya, bahwasannya kalau yang baru masuk sama anak-anak publik, cara gue trade itu agak beda ya sama mungkin orang-orang yang ada di sosial media gitu ya, trader-trader lain. Karena gue agak berbeda cara trade-nya. Karena gue berpatokan ngomongin bias ya. Gue tuh ngomong bias itu ya ini bias. Jadi ketika gue trade, gue ditanya misalkan biasnya apa, gue pasti jawabnya entah dari salah satu dari 6 ini. Kayak contoh misalkan ya, ini gue trade di candle yang setelahnya nih, ya 4 hour setelahnya. Apa yang gue asumsikan, biasnya apa? Nah baru gue bisa menjawab gitu. Oh bias gue DNT bullish, oh bias gue DNT bearish, oh bias gue DCM bullish, DCM bearish. Nah kayak gitu. Jadi ini adalah bias, kata penggunaan bias yang gue pakai tuh ini. Oke. DCC protect high atau low-nya di sweep ada di trade recap Bang Den. Ya, ada. Ada itu. Ya, ini ya. Jadi kalau ada yang nanya biasnya apa? Nah, kalian kalau nanya gue bias, tanyalah ini gitu ke gue ya. Gue pasti jawabnya ini. Gue nggak bisa jawab bias gue bullish, bias gue bearish, bias gue nggak bisa. Karena gue trade berdasarkan candle ya. Dan gue pasti bakal jawabnya salah satu dari keenam ini. Sebenarnya ada lagi ya. Ada lagi pergerakan market tuh berdasarkan candle ya. Sebenarnya ada tambahan 2 lagi yang nggak gua pakai, yaitu konsolidasi sama contohnya. Nah, yang kayak gini. Ya ini gua nggak tahu disebut apa. Ya ada yang konsolidasi. Ya konsolidasi nggak kita pakai. Ini record up YouTube nggak Bang Den? Nggak, gua nggak upload. Males ya di YouTube ya. Ada itu komunitas yang salto-salto mager. Nanti disalto-saltoin lagi gue. Nggak lah, bohong lah. Emang gue lagi males YouTube. Nanti dikiranya ini gue YouTuber lagi. Itu kepanjangannya apa sih singkatannya? Nggak usah sebenarnya. Nggak usah nanya kepanjangan ya sih kalau kata gue. Tanya artinya aja. DNT reversal, DCM continue, DCC combination. Ya, jadi nggak usah tahu lah kepanjangannya apa. Gue juga bahaya artinya ya. Artinya nggak benar lah pokoknya ya. Ini bukan gue yang buat sebenarnya. Anak-anak. Ya bodoh ya memang kata-katanya. Cuma mau nggak mau udah mendarah daging gitu. Oke, nah di sini ya. Nih kalian SS dulu aja. Kalian tulis aja dulu. Gue pengen ngasih tahu ya. Kita coba cek. Pertama adalah kita coba cari DNT bullish. Ya, DNT bullish. Mana DNT bullish? Ya, ini DNT bullish. DNT bullishnya tuh yang mana sih? Ya, yang ini. Ya, buset gede banget. Nah, ya. Nih kalian lihat ya. Ini udah ya, udah catat ya. Ini gua hapus. Sekarang kita mencari DNT bullish dulu. Ya, kita cari DNT bullish. Nah, DNT bullish.
Ini adalah DNT bullish. Oke. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak usah belajar SMR dulu lah, apalah dulu lah gitu kalau mau belajar dari gua. Yang penting tahu dulu nama candle ini apa. Oh, ini DNT bullish. Oke. Cari lagi, mana DNT bullish? Nah, kalau di sini disebut DNT bullish nggak guys? Kalau ini. Apakah ini DNT bullish? Ini. Ada yang tahu? Enggak. Sama, gue juga nggak tahu ya. Ini apa? Jadi ini bukan apa-apa. Ya, karena kalau mau DNT bullish, ini namanya DNT bullish. Kalau misalkan candlenya kayak gini. Nah, ini baru DNT bullish. Jadi kalau yang ini bukan. Kita cari lagi. Ya, kita coba ganti DNT bearish. Ya, ini DNT bearish. Ini gua agak tebelin biar agak kelihatan. Ya, ini DNT bearish. Ini DNT bearish. Mana lagi? Ya, ini ada DNT bearish. Oke, DNT bearish, DNT bearish, DNT bearish. Ya, ini pengetahuan untuk basic lah ya buat kalian ya. Ini gue pengen kasih lihat ke kalian guys. Apakah ini DNT gitu ya? Nah, coba kita lihat. Nah, kalau ini disebutnya DNT apa guys? Nih, kalau yang di sini. DCC, pala lu DCC ya, goblok emang Ika. Udah tahu DNT bullish ini, masih dibilang DCC. Ya goblok ya kan. Udah jelas anjing. Ya, DNT bullish anjing. Goblok. Ya, yang goblok kita kick aja lah. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Mana lagi DNT? Nah, DNT bullish. Oke. DNT bullish. Nih, DNT bearish. Oke, dah sampai situ aja. Ya. Udah kelihatan kan ya? DNT itu seperti apa? Candle DNT itu seperti apa? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah DNT itu berada di mana sih? Ada yang bisa jawab? DNT ini berada di mana? Jadi kapan sih gua bisa asumsi bahwasanya candle yang gua trade ini bisa menjadi DNT? Ya Adrian ngomong key level. Ya betul, key level. Nah, cuma ada kata depannya yang kurang bagus. Ya, kita bisa berasumsi DNT. Nah, jadi gini guys ya, biar kalian lebih pintar sedikit lah. Gue kasih hidden gem dari private ya. SMR bukan ya, DNT. DNT ini harus ada kata belakangnya dulu. DNT bearish. Berarti tandanya apa? Candle sebelumnya ya. Candle sebelumnya harus bullish. Nah, nih ya. Nih tipe. Nah, nih ya. DNT bearish, candle sebelumnya harus bullish. Dah. Ya, kalian nggak bisa berasumsi DNT bearish kalau misalkan candlenya bearish. Itu mungkin bisa disebut combination nantinya. Oke? Nah, yang kedua adalah aduh ya, ini kayak lagi ngajarin anak mentorship ini sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah, bagi-bagi ya. Ini bulan penuh berkah ya, kita berbagi-bagi. Beda sama TS apa bang? Beda ya. TS nggak digunakan kayak gini cara make. Jadi kalau bisa, kalau belajar dari gue, lupakan dulu semua yang ada, apalagi yang belajar dari Shantreds ya. Lupakan aja nggak jelas. Ya, bodo amat. Nanti pengikutnya ngomong, nge, fuck you ya. Bodo amat setan. Lupain aja, nggak jelas. Ya. Candle sebelumnya harus bullish. Yang kedua apa? Candle bullishnya berada dekat dengan key level yang bisa membuat bearish. Oke, nih ya. Coba bilang ya ke Shantreds. Kalau ngejelasin kayak gini bang, jadi gampang orang ngertinya ya. Jadi nggak usah ya, ngomong nyampe besok juga nggak ngerti loh. Ya di sini kalian lihat. Nah, oke. Nih, candle sebelumnya harus bullish. Candle bullishnya berada dekat key level yang bisa membuat bearish. Nah ini DNT bearish. Kalau join mentorship itu sistemnya kayak gimana bang? Soalnya misal kalau ada kerjaan nanti nggak bisa ikut meetnya, ada record. Ya, ya mentorship mah sangat lengkap lah. Ya.
Bodo amat ya nanti komunitasnya, dia di trades buka mentorship, masih mending buka mentorship ngajarnya bener dibanding bikin video YouTube isinya promosi ya, goblok emang. Oke, kita lanjut. Ini kenapa ya bawaannya kok emosi mulu sih? Lagi di sini kita cari lagi. Nah, DNT bullish dekat dengan ada candle bearish ya, dekat dengan key level. Ya ini key level walaupun segede gaban gitu. Oke, membuat DNT bullish. Lagi. Kita cari lagi. Lah ini di sini. Ini juga suatu video ray ya. Gua nggak tahu namanya apa, cuma biasa gue sebutnya rejection yang ke inverse. Nah, gue tuh suka yang inverse kayak gini ya. Nah ini, oke, DNT bullish, oke, dah segini aja ya. Kebanyakan nanti kalian keenakan, ya. Belajar dari sini, nanti pinter dari sini nanti nyembahnya yang suka salto lagi. Jangan. DNT itu artinya apa bang? Gak ada artinya, itu reversal. Ya, artinya reversal. Lagi ya, kita DNT udah sampai situ udah tahu harusnya ya. Oke, jadi caranya gimana? Make DNT. Ya, lu lihat sebenarnya cara makainya bukan begitu ya. Bukan tiap kali kalian expect DNT, enggak. Karena cara trade gua adalah gua akan trade di jam yang sama. Ya. Gua tuh selalu trade di jam yang sama. Nah, ketika gua trade di jam yang sama, gua punya 6 setup yang bisa gua pilih salah satunya. Nah, itu yang baru gua trade. Jadi nggak bisa gua pakai DNT terus karena jam yang gua trade sama terus. Gue bukan tipikal yang bakal buka trading view lama-lama terus nyari DNT, kagak ya, gue nggak setolol itu gitu ya, nggak setolol yang sebelah ya, orang pintar. Jadi gimana caranya? Analisa kira-kira potensi terbesar terbaiknya bakal ngelakuin apa, apakah DCM, apakah DNT, apakah combination. Ketika ngelihat kayak gini ya, combination ya nggak mungkin dong combination ya, masa orang mau naik lagi ke sini terus turun lagi ya. Combination udah kita ilangin tuh dua ya. DNT bearish ya nggak mungkin, oh udah di sini masa mau DNT bearish dari atas ke bawah, nggak bisa ya. DCM bullish ya nggak bisa, orang lagi bearish masa DCM bullish. Nah ada dua, ada DNT bullish sama DCM bearish. Nah kalau kayak gini paling bagus apa, ngelihat di sini ya. Oke, ada key level, ada potensi ngebuat DNT bullish. Di sini ada fake breakout ya. Nih. Ya ini sebenarnya ini kalian pasti agak pusing karena ini biasa gua jelasin di RTFT atau EAC ya, kayak gini kan bisa disebut fake breakout juga di sini. Ya atau pergerakan yang palsu lah. Nah, di sini bisa ngelakuin apa? DNT bullish. Nah, ketika kayak gini berarti gua akan turun time frame ya. Gua akan garisin kayak gini. Nih. Habis itu apa? Ya lu turun time frame. Lu turun time frame untuk mencari apa? Ya untuk menunggu market ngebuat open ya. Open low high. Oke? Kayak gini. Nah, gimana sih kita entry-nya di low ya dari si SMR-nya tersebut. Ya, gue udah jelasin semuanya anjing ya buat kalian ya. Di YouTube tuh udah lengkap banget. SMR udah ada, SMT udah ada. Bahkan SMR yang high probability yang punya gua doang ya. Kalau kalian tahu PDA inverse, itu gua yang buat ya. Jadi sebelumnya nggak ada yang pernah pakai PDA inverse. Orang tahunya cuma inversion fair value gap atau apapun itu ya. PDA inverse is the real deal. Ya kalau buat kayak SMT scam ya. Ya India scam. Goblok emang. Scam semua scam. Suruh tunjukin bukti payout kagak bisa. Ya suruh promosi baru. Promosi mending gue bayar ya. Suruh promosiin di trades di akun YouTube-nya. Gue kasih 50 juta ini. Diterima paling sama dia. Ya goblok emang. Ya, lihat sini. Oke. Nih. Bisa membuat potensi DNT bullish. Nah, sekarang kita ke DCM. Ya konfirmasinya lower time frame ya. Gue udah pernah buatin, makanya di YouTube ada, di kayaknya di publik juga ada, di resource anak-anak RTFT ngebagiin juga. Di publik ada. SMT scam apalagi SSMT ya, scam ya. Sun itu apa depan? Shan tuh S-nya apa? Scam ya.
The S-nya itu apa? Scam. Di threads D-nya apa? D-nya the best. Nah, mantap. Ada-ada aja. Lagi, kita cari lagi. Nah, DNT udah selesai. DNT udah selesai. Ya, jadi namanya pengajaran cepat. Ya, DCM sekarang waktunya DCM ya. DCM. Siapa di sini yang udah pernah pakai DCM coba? Kasih tahu gua, ketik satu coba. Siapa lagi? Satu ya, udah pernah pakai DCM, ketik satu coba. Satu. Dua, nggak pernah dan. Nggak pernah dan nggak paham. Oke. Satu. Pernah nemu setupnya aja bang. Oke. Yang lain. Anak publik udah ada yang pakai DCM belum sih? Gua kepo. Padahal dulu di Twitter punya gua bagiin ya waktu itu ya. Cuma Twitternya udah gua hapus. Malas gua main Twitter. Ya, yang muncul bokep semua. Lagi. Mana yang make? Satu. Udah ada yang make. Belum bang, baru masuk. Ya lu like cudai mulu. Lo nggak tahu lah, itu otomatis ya kak. Tangannya otomatis maksudnya. Lagi. Ya kita cari DCM sekarang. Kita cari DCM. Bang, apakah harus thread di 15 detik jika nanti ikut mentorship? Soalnya tempat di public chat ada yang thread di 15 second. Nah, untuk combination. Untuk di threads continuation model DCM tuh threadnya di 15 detik kalau gue. Jadi anak-anak di private community itu threadnya di H1 ya. Jadi kalau untuk DCM H1 kita threadnya di 15 detik. Tutor lagi ya, tutor. Tutor biar nggak takut ketinggalan setup sama gatel entry. Ini tuh panjang sebenarnya. Cuma ketika kalian udah ngerti setupnya, harusnya sih nggak ada kata gatel atau FOMO gitu ya. Beli ya, TradingView Premium beli. Aku nyalain AC dulu deh. Mulut gua pegel juga. Kenapa bang aku nggak bisa move on pada SMR lu bang, cinta banget tapi sering loss. Nah coba harus pakein biasnya, pemahaman tentang bias. Karena kalau SMR doang bias, tanpa pengetahuan tentang 6 setup tadi itu susah. Ya, TradingView Premium ya itu kalian bisa cari lah nanti. Ya murah lah itu, wajar. Jadi gue pengen bilang juga ya bahwasannya ketika kalian terjun ke trade itu tuh modal awal lah kalau kata gue ya. Jadi TradingView Premium itu wajib. Kalau misalkan kalian nggak punya, bagaimana kalian belajarnya gitu? Kita cari DCM. Ya, kita lihat di sini. Nah, mana yang DCM? Coba. Ya, di sini ada beberapa sebenarnya. Cuma kalau misalkan mentorship di gua itu harus TradingView Premium ya. Nggak bisa kalau nggak. Kasihan ya, bukan kasihan sih, rugi kalian nanti, ilmunya nggak kepake. Ya ini DCM, ini DCM. Oke, bullish, open, low, high. Sini bullish, open, low, high. Nah ini ya DCM ya. Nih, DCM bullish. DCM bullish, DCM bullish. Nih. Nih ya, DCM bullish, DCM bullish. Ini apa? DCM bearish. Ya jadi kalau misalkan orang ngomong si India ngomong scam, lu lihat aja tolol gitu ya. Di market aja ngelakuin 6 setup gua mulu aja. Si goblok emang. Kalau beasiswa gimana bang? Jalur prestasi. Kalau kalian tahu ya, sebenarnya di trades itu selalu ada jalur prestasi. Coba mana anak-anak yang jalur prestasi masuk private community? Ketik satu coba. Ketik satu yang jalur prestasi. Ya kalau si Eka jalur goblok. Nah itu nyogok, ada yang nyogok.
Jalur prestasi. Mana jalur prestasi ini? Wah, ini nggak mau ngaku lagi ya, jalur prestasi. Jalur langit. Jalur orang dalam ya. Itulah jalur prestasi ya. Prestasinya apa? Prestasinya prestasinya apa ya? Ya sebenarnya nggak ada prestasinya sih, lebih lebih tepatnya suka ya dulu ya menemani gua live ngobrol ya. Nanti gua tarik biasanya sama enggak deh. Sama yang rajin aja. Kalau kalian rajin di publik, suka belajar ya. Nanti tiba-tiba gue invite aja. Ya ada beberapa namanya ya. Ada Yan, ada Yaps, ada Zkai, ada Bagus, ada banyak banget lah. Jadi kalau misalkan kalian ngomong di luar ngomong, private mentor, private community-nya bayar gini ya, goblok ya. Nih lihat, banyak yang gratis. Lagi, kita lanjut lagi. Nah ini DCM ya, kita balik ke topik. Mata kalian udah bisa melihat DCM sekarang? Ya, kalau rajin maki nanti masuk ya. Yang rajin maki nanti masuk dia, otomatis dia. Jalur langit itu namanya. Kalian lihat di sini. Nih, DCM. Ini udah balik lagi kita ke topik. Udah jelas belum ngelihat DCM? Nih, DCM bearish, DCM bullish, DCM bullish. Continue. Maksudnya continue itu apa? DCM. Capek. Kalau ya jam 8 bullish candle ya. Jam 9-nya bullish candle juga. Ini dinamakan DCM. Nah, DCM bullish. Si jam 9. Ya nih. Ya ini jam 5, jam 6, ya ini jam 6-nya ini adalah DCM bullish. Oke, yang ini jam 10 ya, jam 6-nya bearish, jam 10-nya bearish. Nah, ini bearish ya. DCM bearish. Nah, gua kasih hidden jam buat kalian ya dari private community. Sebenarnya bukan agak susah, tapi menurut gua untuk DCM paling enak kalau misalkan sebelumnya udah ada DNT. Oke. Jadi kalau misalkan sebelum udah ada DNT, misalkan ya di jam 10, ya misalkan ini. Udah ada DNT, terus ada draw on liquidity yang belum kesentuh. Ya, ini DNT. Nih. Ada draw on liquidity belum kesentuh. Ini bisa aja ngelakuin DCM. Oke. Bang, DCM cuma bisa 1 H per sampai 15 atau bisa. Time is fractal ya. Jadi model gua itu bisa dipakai di time frame berapa aja. Ya. Nggak ngaruh, yang penting tetap candle aja. Mau ini candle 1 abad, 2 window ya, 3 bulan sama semua, namanya candle sama. Jadi bisa dipakai di time frame berapapun. Ya kalau ada candle 1 abad nih gue pakai 1 abad ya. Lagi. Di sini kalian lihat. Ya, kita coba cari DCM yang habis ada DNT ya. Di sini agak kurang jelas sebenarnya. Let's see. Let me cry. Nah, di sini ya. Kalian lihat di sini. Let's see. Ya, di sini kalian lihat ketika sudah ada DNT di sini ada potensi ngelakuin DCM kalau misalkan draw on liquidity-nya belum kesentuh. Ya, draw on liquidity itu bisa banyak ya jenisnya. DNT DCM biasanya di jam berapa, Bang? Ada jam tertentunya? Enggak ada. Ya, ada sih. Cuma coba nanti backtest aja, kumpulin data ya sendiri ya. Karena alangkah baiknya kalian melakukan backtesting. Jadi ngelihat kira-kira sebenarnya bukan masalah jamnya, guys. Jujur aja ya. Ini gue kasih tahu lah ke kalian lah. Jadi bullshit. Semua orang yang ngomong jam berapa. Enggak ada anjing. Ya. Yang ada juga di jam berapa ya, di range jam berapa kira-kira pergerakan market itu volatile. Ya, pergerakan market itu kenceng, ya di kill zone. Jadi kalian pilih aja waktu 1 jam di antara jam kill zone tersebut. Ya, itu pasti ada yang ngelakuin entah itu DNT, DCM atau DCC. Simple. Kalau kalian cuma bisa trade jam 2 AM ya udah trade lah jam 2 AM. Pilih lah.
Kalian cuma bisa trade di jam 1 AM, ya udah pilihlah 1 AM tersebut. Tinggal kalian pilih DCM, DNT ini. Jadi semua jam sama aja sebenarnya. Yang penting apa? Yang kita tahu adalah jangan sampai di jam tersebut sering terjadinya konsolidasi. Nah itu kita hindari. Karena konsolidasi nggak kita trade ya. Konsolidasi di trade ya pakai support and resistance nanti. Kalau nggak bisa trade gimana? Waduh. Maksudnya kalau nggak bisa trade nih gimana? Kalau DCM pasangan time frame-nya berapa? H4 H4 key levelnya berarti DCM belum guys ya di YouTube ya. Cuma ada kayaknya resource-nya di publik ya. Berarti itu bisa double kill ya kalau London DNT, New York DCM. Berarti itu bisa double kill ya kalau London DNT, New York DCM. Ah iya, bisa aja. Ya ini kan 4 hour ya. Gue sampai lupa ini 4 hour. Bisa aja. Kalau misalkan tadi ground liquidity-nya. Baru dengar teori ini di sini, Bang. Emang iya di sini doang ya. Emang punya gua doang. Ya, jadi kalau di luar sana ada yang ngaku-ngaku pembuat DCM DNT ya kita keplak aja palanya rame-rame ya. Ya ini gua doang yang make. Nanti apalagi si India ya kalau make begini-begini nanti ngomongnya ini adalah punya saya ya, balik aja ke negaranya salto-salto. Kayak lagi kita cari lagi. Di sini kita lihat ya, nih. DNT ada DCM. Si India siapa, Bang? Ya Sarukan ya. Nih. DNT DCM. Oke. Nih. Ya simple ya. Udah ada DNT berarti targetnya apa? Nih, di sini. Ya. Open, low, high. Ini ngebuat low pasti ada key level di dalamnya. Cari nanti key levelnya, habis itu cari konfirmasinya. Oke, cara penggunaan DCM kayak gitu. Nah, DCM udah, ya DNT udah, DCM udah. Sekarang combination candle, ya. Bagaimana sih combination candle? Nah ini langsung dikasih paham sama market ya. Ya si, nih kalian lihat di sini. Nih, ini combination candle. Ya sama-sama bearish, cuma nyapu. Salah satu high atau low-nya berlawanan dengan draw on liquidity-nya. Ya, ada combination candle, habis itu ada apa? DCM. Ya, gampang banget anjing. Ya begini ya. Dibanding kalian nontonin video berjam-jam tapi tolol. Ya. Siapa? Coba ngaku deh. Siapa yang udah pernah nonton YouTube-nya dia terus nggak paham-paham gitu. Videonya lama banget coy gitu. Ada nggak? Terus balik ke sini terus jadi kayak wah mudah sekali gitu. Ya. Ada nggak? Keyboy. Oh si Keyboy. Ya Keyboy kita ban aja di sini berarti. bohong. Oke, lanjut. Kita cari lagi combination lagi. Nah, ini combination. Ada combination. Nih, ada DCM. Ya. Nih, kalian lihat. Combination DCM. Habis itu apa? DNT DCM. Apa? Kurang apa lagi coba? Ya. Si Shan nonton video gua, langsung nyembah gua nanti. Anjing, terima kasih di threads. Gampang banget ternyata. Selama ini gue belajar apa anjir? Kalau tahu gini gue mending ikut member loh. Ya iyalah. Ikutlah. Ya di sini kita lihat di sini DNT, DCM. Nih. Oke, ada lagi nih DCM di sini. Ada lagi DCM di sini. Terus aja kayak gitu. Mana lagi? Nih, DNT, DCM. Oke. Combination. Ya, DCM. Udah, apalagi coba? Nih, DNT, DCM. Apalagi coba? Selesai. Udah berarti udah selesai ini live-nya. Nggak ada lagi yang gue jelasin. Apa lagi coba? Ya, lengkap-lengkap nanti anak mentorship ngamuk lagi. DCM ini candle manipulation. Salah. DCM itu candle continuation. DCM itu candle continuation. Nih.
Itu ada gambarnya guys. Tadi gue udah buatin ya. Gue taruh di announcement, bahkan gue kasih tuh hidden gemnya ya. Setiap hari pasti ada setup kah di antara 3 setup itu? Ya kalian lihat aja di market, nggak perlu nanya. Coba aja lihat ada kagak tiap hari. Coba. Masa nggak ada? Terus candle ngapain tiap hari anjir? Ya kecuali hari ini ya. Hari ini sih nggak ada sih. Nggak ada DNT ya. Nggak ada DNT. Cuma ya ada DCM. Nah ini DCM. Ya pasti ada. Ngapain lagi terusnya coba market. Kalau nggak ngelakuin DNT, DCM combination. Ya sama konsolidasi. Ya nggak ada kan. Ya gitu doang. Ya. Belajar apa lagi? Ya paling kalian perlu tahu aja. DNT kan suka ada di key level. Ya cari tahu key level ada apa aja. Di video udah gue jelasin semuanya di YouTube. Semuanya. Ya. Imbalance, block order, semua udah gue bagiin. Untuk ambil setup DCM gimana bang? Masih bingung. Nih ya. Kalau gue, sebenarnya DCM nanti aja lah ya. Video penjelasan lengkapnya. Cuma ya it's okay lah. Coba kita cek ya. Jadi gini. Kalau misalkan kalian lihat aja ya. Tet. Ah, gede banget lagi. Ya ini ya. Kita buat reversal bearish dulu. Nih. Kalian ngerti nggak ini maksudnya? Nih. Ini kan DNT. Nih. Nah, cari key levelnya berarti di mana? Dolnya di mana? Kalau misalkan ini DCM, berarti draw on liquidity-nya ini. Ya, low-nya. Key levelnya mana? Key levelnya pasti di dalam sini. Entah apa itu key levelnya. Ada bisa order block ya di sini, bisa aja FVG atau apalah semua PDA yang pernah gue sebutkan. Ya, karena ketika dia ngebuat OHLC-nya ya untuk DCM OH, ya ini kan pasti ke key level nih. Nih, dia naik ini pasti ke key level. Nih, nyari key level, nyari PDA. Ketika udah nyentuh PDA, baru nanti kalian cari SMR di sini. Ya. Habis itu yang nge-short lah. Udah nargetin sini. Ya, key level. Nyari key level, drawn liquidity-nya udah, pilihan setupnya adalah DCM bearish, cari key level buat bearish, tunggu disentuh, nyari SMR, short. Oke? Simple. Ya kalian kalau mau mengerti harus nontonin yang video bootcamp situ. Kalau misalkan kalian gak ngerti PDA, SMR, dan lain-lain. Jujur, kalau ngelihat kalian para publik ya, SMR kalian tuh jelek-jelek, sumpah. Ya, SMR kalian kayak tai semua. SMR jelek pun kalian sebut SMR gitu. SMR tuh harus bagus. Ya, jadi kalian pelajari lagi lah. Apa SMR yang jelek sama SMR yang bagus. Ya. Pemilihan SMR-nya tuh harus bagus. Kalian harus punya standarisasi dalam penggunaan SMR. Mana sih yang bisa disebut SMR high probability? Mana sih SMR yang bisa disebut low probability? Jadi kalian ngambil yang high probability. Kalau semuanya kalian sebut itu SMR, ya sama aja kalian. Kayak si Perindapan. Ya, nih. Cari SMR yang bagus. SMR yang bagus apa? Videonya udah ada ya, Jing Kontot, ya. Kalian lihat di sini. Ya, ada namanya TS, CISD, PDA inverse, SMT divergence. Ya kurang apa lagi bangsat? Semua udah gue jelasin anak-anak ngentot. Ya. Jangan sampai kalian goblok. Ya. Masuk di trades itu biar pintar. Jangan biar goblok. Kalau mau goblok ke channel sebelah. Kalau mau pintar baru ke sini. Oke? Udah? Apalagi coba? Nih, ini DCM. Kalau DNT ya ini, entry-nya di sini. Nunggu nyapu ya. Si high-nya misalkan DNT bearish, si Jing Kontot ini harus bullish, nyentuh key level, habis itu apa? Nyari SMR di sini di dalam sini.
nunggu ada SMR high probability, baru kalian entry. Ya, TP-nya mana bang? Ya pertanyaan goblok gitu. TP 1/3 aja apa ribetnya, nggak usah pusing-pusing. Ya, 1/2, 1/3 udah pakai fix aja, masih pemula, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pengen nargetin banyak-banyak. 1/2, 1/3 udah cukup. Ya, nih sama SMT juga. Nanti ada yang nanya nih, pasti ada yang nanya nih, bang, kalau misalkan nggak ada SMT gimana? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau nggak ada SMT, ya nggak entry ya. Pinter. Apa itu? BE, BBP. Wah, mantap BBP. Ya. Jadi kita jadikan moderator nanti. Ya, bagus, bagus. Nah, kalau misalkan nggak ada chain instant delivery gitu, lah gimana entry-nya anjing? Ya pertanyaan tolol itu. Bang, gimana kalau nggak ada TS? Bang, kalau gimana kalau nggak ada CISD? Ya gimana entry-nya? Ya pertanyaan tolol kalau kata gue. Entry TS, ya goblok emang itu orang. Isi Y kan juga sama goblok ya. Pembodohan gitu. Gimana entry-nya yang nggak ada? Gimana mau entry ya? Emang nggak ada gitu dari sononya. Ngapain pusing-pusing? Yang nggak entry gitu. Pertanyaannya kan jangan goblok gitu. Ya, ini DNT, DCM. Nah, terus kalau misalkan si DCC ya, banyak amat. Nanti pasti dia ngomong, halah itu mah namanya dibuat-buat. Goblok, kalau nggak dibuat lu nggak ngerti nanti ya. Emang bocah tolol biasanya ngomong kayak gitu. Itu masih arti, itu masih arti. Ya Romeo tolol ya, panutan lu goblok emang. Ngejelasin nggak bisa, ngajarin orang. Siapa juga yang pakai si arti anjing. Pokoknya kalau ada yang ngomong reversal model gue dibilang si arti, itu langsung gue kick anjing. Yang ogah gue disebut si arti. Yang gak make sense anjing. Entry TS apalah goblok emang. Ya, nih. Kalau misalkan si DCC, ya dia bentukannya kayak gini tuh. Nah, biasanya DCC itu candle sebelumnya kecil. Ya, kayak kontol si Eka. Ya kecil. Kayak gini. Nah, baru dia. Ini bearish ya. Lihat OHLC bearish, habis itu OHLC lagi. Nih, combination. Terus gimana entry-nya? Ada yang nanya kayak gitu ya. Gua kirim ke perindapan anjing. Ya sama lah kayak SMR ya. Ada key level di sininya. Oke? Enggak. Nah, ini lagi berarti PO3 ya, Bang. Gue nggak tahu sebenarnya PO3 itu maksudnya digunakan untuk apa ya. Udahlah. Pokoknya OHLC OLHC ya PO3 lah. Anggaplah seperti itu. Ya gue nggak tahu lagi gue. Dah, gak usah terlalu banyak kata-kata sebenarnya, guys. Biar kalian gak pusing. Ya si ICT sebenarnya buat PO3 kan. Padahal dari zaman Larry Williams, OHLC OLHC udah ada. Sabar ya, minum dulu capek. Capek-capek. Info Outlook. Minta Outlook mah ke si India aja udah. Minta sinyal. Ya di gua nggak usah minta Outlook. Di gua mah biar pinter ya. Jadi jangan biasakan minta-minta Outlook. Nanti kalian goblok ya. Visi misi gua adalah membuat kalian pintar. Ya. Bisa nganalisa sendiri. Ya cuma kalau ditanya ini mau kemana market ya kagak tahu ya, lihat di sini lah yang paling bisa jelas. SSL udah keambil, di bawahnya di imbalance ya. Di sini ada SMT divergence. Ya, pikir sendiri lah habis itu mau kemana ini market. Nah, itu doang yang bisa gue kasih lihat ya. Di sini ada potensi fake breakout area sini. Ya, habis itu kalian pikir lah mau kemana ini marketnya. Entahlah. server NQ. Itu tuh pakai grup, guys. Masuk ke grup ininya. Siapa sih?
Yang ini guys, yang bisa gue lupa caranya. Tuh, coba minta anak RTFT tuh. Emang kalian trade di sini NQ semua kah sekarang? Kalian jadi trade NQ semua kah? Siapa trade Nasdaq? Iya bang, gila. Siapa yang ngajarin trade Nasdaq guys? Siapa yang ngajarin guys? Itnia anjing, Itnia anjing. Ya, sebenarnya kalau ditanya bisa nggak sih bang pakai di XAU, bisa nggak sih bang di Euro, bisa. Cuma guanya nggak trade, bisa-bisa aja. Cuma guanya doang emang kagak kagak nge-trade di pair tersebut. Kalau kalian mau trade di situ ya silahkan, gue nggak bisa maksa. Emang kalian siapa anjir? Emang kalian adik gue bisa paksa kan enggak kan? Ya terserah kalian mau pakai apa. Cuma kalau gue Nasdaq, kagak gue nggak pernah ngomong per jamet. Gue nggak pernah ngomong anjing per jamet. Emang gue pernah? Kapan? Siapa? Emang pernah? Di YouTube. Itu bukan gue sih kayaknya. Itu bukan gue sih kayaknya. Kagak guys. Soundboard itu soundboard. Itu bukan gue. Itu bukan gue anjing. Itu soundboard guys. Bang, up YouTube gak kagak guys. Kalau gua live di Discord, gua gak upload YouTube karena gua gak record. Aku ada VN-nya Bang Den. Kapan anjing? Kagak pernah. Bukan gua itu, kayaknya waktu itu ada yang ngambil mic gua deh. Cuma gua gak pernah ngomong kayak gitu sih. YK. Nah, YK itu kayaknya. Kayaknya sih si YK udah jelas. Si YK sih kayaknya. Kayaknya sih si YK. Oke. DNT udah, DCM udah. Kombi itu editan ya. Gue nggak pernah ngomong kasar gue di chat. Nggak pernah gue ngomong kasar. Itu pasti editan. Mana pernah gue ngomong kayak gitu di chat. Bocah kontol. Mana pernah gue ngomong kayak gitu. Gak mungkin. Editan anjing ya kak. Bang kenapa lu nggak update tentang psikologi? Bukan nggak update. Gue lagi nggak mood untuk buat YouTube. Gue setiap malam gue di private community. Ya gue ngeyeping di situ gue. Bang kalau pas trade terus win terus ada rasa euforia. Gue udah baca buku Trading in the Zone tapi pas dipraktekin susah juga, wajar ya. Kalau ngomongin mental, psikologi dan lain-lain emang butuh waktu untuk diasah. Oke, ya itu oke nggak kenapa-napa. Cuma sebisa mungkin perlahan ya lebih baik lah dibanding hari kemarin. Ada yang record gak bang? Materi tadi aku baru join tuh. Ada nggak? Ada yang record gak? Gue nggak record. DMYK itu DMYK psikologinya bagus katanya. Coba silakan yang mau bertanya. Bang server Nasdaq, gue nggak tahu gimana caranya waktu itu gue dibantu juga sama anak RTFT. Gimana sih caranya? Gue kan nggak tahu aja, gue kan norak ya. Gue juga lupa caranya. Tuh, kayaknya itu deh masuk server itu terus gue nggak tahu lah gimana caranya. Itu pokoknya kalau nggak salah. Servers ya, itu masuk situ lah kayaknya. Al crosshair time sama death range-nya dinyalain. Nih. Jadi kalian replay ya ini semua jadinya tuh. Oke. Kayak gitu ya caranya. Tapi punya gue sering hilang bang. Apa yang sering hilang? Makanya kalau beli trading view yang benar guys. Kalau murah ya udah pasti kayak gitu biasanya. Di YouTube ada cowok ditonton aja. Iya ya kayaknya di YouTube ada ya. Gue udah pernah
Bikin videonya nggak sih? Biar bisa replay bareng gitu. Pindah private ya. Benar. Nih gue mau private. Nggak sih, gue mau mentorship jam 9. Ada mentorship. Ya yang di private tinggal private lah. Kalian juga ngomong-ngomong sendiri anjay. Bang, itu ada RJB, bisa asumsi DNT bearish gak sih? Mana RJB? Ini. Ya pasti ada pantulan pastinya di sini. Pasti ada pantulan biasanya. Cuma kalau ditanya bakal bearish nggak mantulnya, nah, kurang tahu. Harus lihat reaksinya. Oke, bagaimana live sebentar? Apakah bermakna buat kalian? Berguna nggak buat kalian ya? Apakah satu kali live ini banyak maknanya buat kalian? Ya bayangin video kayak gini diupload ke YouTube mah rame, ya. Langsung iri nanti, ya. Ada yang iri nanti sambil salto-salto, ya. Langsung salto-salto dia. Aku record dari DCM aja bang, soalnya ada kerja tadi. Bentar lagi mau FM. Thanks bang Den. Sama-sama semuanya. Ya. Kalau ditanya kenapa sih, kan si Shan suka ngomong kan, kenapa sih nggak live trade. Gua live trade tiap hari ngentot di private community ya. Alasan gua nggak pernah di publik apa? Takut apa? Takut nih orang-orang ya yang di publik menyalahgunakan sinyalnya. Ya, bisa FM, bisa apa, nah, serem. Kalau private ya enak, gue udah ada ya rules ya gitu dari gue. Tinggal tanya aja. Ya, anak Aceh, anak RTFT, tiap hari dari London, ada New York. Bang, dan jangan lupa daily reminder. Boleh nanti ya kita buat lagi daily reminder. Oh, gue mau ngasih tahu ke kalian guys. Kalian di sini ya. Ini siapa sih Ahar? Live trade bang biar tambah paham, live trade bang biar tambah paham. Udah gue bilangin gue live trade di private community. Entah lu, ini Intel ini kayaknya. Ya. Intel si India ya. Emang India kontol. Ah jangan kayak gitu, nanti gue didatengin disalto-saltoin lagi depan muka gue. Lai 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 lai, dibikin pakai lagu itu nanti. Lai 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 lai. Ya kan? Lai lai lai. Terus pakai muka Joker kan biasanya. Ya begitulah. Lucu banget loh ya. Gue pengen ngomong dulu nih sebentar ya. Ini kalian yang lagi belajar, jangan belajar trade-nya doang ya. Baca buku, sumpah ya. Baca buku seriusan, beli buku trading anjing. Ya entah apapun itu, trading in the zone lah, mental game of trading kah, mastering the mental game of trading kah, apakah banyak gitu. Ya kalian beli, itu berguna banget buat kalian buku. Karena kalian belajar psikologi dari buku. Lengkapnya di situ. Banyak-banyak baca lah. Siapa di sini yang udah mulai baca buku coba? Pasti males ya baca buku ya. Cuma ya memang begitulah guys ya. Orang kalau mau jadi dokter kuliah juga harus baca bukunya. Ya buku pelajaran ya. Ya ini harus kalian jadikan habits lah buat kalian. Ya aku baca buku manhwa bang. Itu mah yang diasah batangnya bukan skillnya ya. Bahaya. Buku ya. Baca trading in the zone lah minimal ya. Trading in the zone udah basic banget lah itu udah wajib banget dibaca. Live gini gak setiap hari kah Bang Den? Enggak, tergantung mood gue. Kalau misalkan banyak yang pengen ya coba mutin gue berarti. Biar biar gue mood maksudnya. Dibuat mood gitu. Gue lagi nggak mood ini. Lagi mood gitu ya. Thank you Bang, sini gue anjing Yeka. Bangsat emang si Yeka ini. Ngegay ini orang. Harus di-ban ini. Ya. Menjadi jamur ini. Menjadi toxic di komunitas ini si Yeka itu. YK. Jangan sampai ini di threads logonya ada pelanginya nanti ya. Ya backgroundnya ada pelangi. Siapa yang setuju guys? Di threads belakangnya ada pelangi guys. kalian pakai tapi ya. Kalian pakai semuanya nanti.
Ya kita LGBTQ, anjing aku gay katanya. Takutnya lu aja sama YK kan. Anjing. Oke, enggak bohong ya, gua enggak gay, gua anjay. Ya, gua straight. Ya. Gua masih suka perempuan. Logo di Threads ada muka Sian ya. Iya kalau bisa ya. Gua buatin backgroundnya nanti. Ya, tapi pedofil enak aja, siapa itu yang ngomong? Asal aja kalau ngomong. Parah nih. Gak boleh kayak gitu ini. Gay gua anak yatim. Fakta pedo dia mana ada anjing. Suka belasan ya wajar dong. Gak kenapa-napa. Lah, kenapa? Suka belasan kan belasan akhir. 18, 19. Wajar lah. Masa gak boleh 18, 19? Gak kenapa-napa lah. Kecuali 11, 12. Gak boleh. Kalau 18, 19, 17, 18, 19. It's okay lah. Ya kan gue juga belum terlalu tua anjing. Gue masih mid 20s. Yang SMP ya nggak boleh SMP lah. Aura pedo lumayan kuat bangke. Investnya dari rumah 11 di grooming, nggak ada ya, nggak ada kayak gitu anjing. Nggak ada. Ini hoax ini ya. Nggak boleh ini ada hoax kayak gini. Kagak. Pokoknya nih ya, pokoknya begini-begini gimmick lah guys. Ya, jangan pernah dianggap serius lah. Kalau materi serius, cuma kalau kayak gini jangan dianggap serius, gimmick ini. Ya. Jangan dibawa keluar lah kayak gini. Anjing. Ini apa lagi Ken tolol ya Kak. Sumpah ini. Gak ada ya. Gak ada. India Nugroho. Ini Adi anjing. Ini Adi bukan India Nugroho. Anjing. Anjing India Nugroho. Bangke nyampe segitunya. Nyampe segitunya Adi. Segitu demennya tuh. Fuck kata gua mah katanya. Oke, mungkin itu aja dari gua ya. Kita bertemu lagi di pembahasan lain ya. Ya belajarlah dulu perlahan dari source yang ada. Sebenarnya kalian kalau mau belajar DCM kayaknya ada deh di di resource ya, share resource nih kalau nggak salah. Siapa yang jomok di sini? Semuanya. Kita semua jomok. Ya nih ada di share resource nih. Kalian bisa baca. Kayaknya ada, cuma gue lupa di mananya. Cuma pasti ada kayaknya DCM di situ. DNT kan ada di YouTube, DCM kayaknya ada di situ. Kalian coba cek-cek lah. Di Twitter waktu itu time frame alignment-nya yang H4 tuh H4. Abis itu apa sih? Gue nyampe lupa karena udah lama gak pakai H4. H4 DCM apa sih? Ada yang tahu nggak? Adi. Dulu kan suka make lo H4 DCM. M15 POI kayaknya lebih cocok H4 itu make M30 sih harusnya. M30 POI abis itu entry-nya bisa di M3, M5. Ya, nanti kalian coba cek-cek lah, backtest sendiri lah. Gua kebanyakan pakai H1 soalnya. Kalau nggak ada entryan biasa lu ngapain bang? Turu lah mau ngapain lagi. Nih ya, trading itu nggak perlu dipaksa guys. Kalau misalkan ada setupnya pasti dia muncul sendiri. Yang penting kalian bisa eksekusinya ketika ada. Ya, ML lagi. Asal aja ya. Nggak mungkin gua main Mobile Legend ya. Game tolol itu. Yo info push rank. izin simpan record Bang Den. Iya silahkan. Yang habis LS aja bergaya. Waduh. Oke, udah itu aja dari gue. Kita bertemu lagi di next pembahasan ya. See you semuanya. Semoga materinya bermanfaat. Ya bohong ya, ML gue main. Oke, see you guys.